Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Mabruroh, NIM U 2019-1129, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori semiotika Ferdinand de Saussure, tentang konsep dan sistem tanda. Pada pembahasan kali ini, saya akan mengulas mengenai teori semiotika. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat dan menemukan berbagai hal dari yang terlihat kasat mata, seperti benda dan warna, hingga hal-hal yang tidak begitu tampak jelas seperti gerak-gerik dan sikap orang. Mungkin hal-hal itu bukan lagi hal yang asing kita temui, sehingga kita tidak terlalu memikirkan makna di baliknya. Konsep semiotika atau semiologi dari Ferdinand de Saussure memiliki 4 konsep, yaitu A, signified dan signified. Konsep pertama adalah signified, yang menurut Saussure merupakan komponen pembentuk tanda dan tidak bisa dipisahkan perannya satu sama lain. Signified atau disebut juga signifier merupakan hal-hal yang tertangkap oleh pikiran kita seperti citra bunyi, gambaran visual, dan lain sebagainya. Sedangkan signify atau yang disebut juga sebagai signified merupakan makna atau kesan yang ada dalam pikiran kita terhadap apa yang tertangkap. Perumpamaannya bisa dianalogikan dengan kata benda, yaitu pintu. Pintu secara signified merupakan komponen dari kumpulan huruf, yaitu P, I, N, T, U. Sedangkan secara signify dapat dipahami sebagai sesuatu yang menghubungkan satu ruangan dengan ruang lain. Kombinasi dari signified dan signify ini yang kemudian membentuk tanda atas pintu, bukan sekedar benda mati yang digunakan oleh manusia. B, lang dan parallel. Konsep kedua adalah aspek dalam bahasa yang dibagi lang oleh Saussure menjadi 2, yaitu lang dan parallel. Lang adalah sistem bahasa dan sistem abstrak yang dilakukan secara kolektif, seolah disepakati bersama oleh semua pengguna bahasa serta menjadi panduan dalam praktik berbahasa dan suatu masyarakat. Sedangkan parallel adalah praktik berbahasa dan bentuk ujaran individu dalam masyarakat pada satu waktu atau saat tertentu. Yang ketiga C, synkronik dan diakronik. Konsep yang ketiga mengenai telaah bahasa yang dibagi oleh Saussure menjadi 2, yaitu sinkronik dan diakronik. Sinkronik merupakan telaah bahasa yang mana mempelajari bahasa dalam satu kurun waktu tertentu. Sedangkan diakronik mempelajari bahasa secara terus-menerus atau sepanjang masa selama bahasa tersebut masih digunakan. D, sintakmatik dan asosiatif atau paradigmatik. Konsep semiologi Saussure yang terakhir adalah konsep mengenai hubungan antar unsur yang dibagi menjadi sintakmatik dan asosiatif atau paradigmatik. Sintakmatik menjelaskan hubungan antar unsur dan dalam konsep linguistik yang bersifat teratur dan tersusun dengan beraturan. Sedangkan asosiatif atau paradigmatik menjelaskan hubungan antar unsur dalam suatu tuturan yang tidak terdapat pada tuturan lainnya yang bersangkutan, yang mana terlihat nampak dalam bahasa namun tidak muncul dalam susunan kalimat. Demikianlah pembahasan mengenai teori semiotika Ferdinand de Saussure. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.